Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Hanum, NIM A1A3194048, Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, kelas R002, Angkatan 2019, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Untuk memenuhi tugas individu, mata kuliah Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan temanya kebebasan berserikat, berkumpul, dan menyampaikan pendapat dalam perspektif HAM, dengan dosen pengampu yaitu Bapak Budi Ardianto SHMH. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai kasus ini. Nah, sebelum saya menjelaskannya, saya akan menjelaskan mengenai teorinya terlebih dahulu, di mana kebebasan berbicara itu merupakan hak, bukan pemberian. Hak atas kebebasan bersama dengan hak atas hidup dan hak atas kepemilikan diberikan oleh Tuhan. Hak dasar itu berbeda dengan hak berkendara yang diberikan oleh negara karena itu bisa dicabut atau dibatalkan sesuai ketentuan. Hak dasar atau hak asasi bahkan lebih tinggi kedudukan moralnya daripada konstitusi. Dalam pemikiran politik demokrasi klasik, kedudukan hukum Tuhan dianggap lebih tinggi ketimbang hukum-hukum manusia. Karena itu hak kebebasan berbicara tidak membutuhkan kualifikasi apapun. Bebas artinya bebas saja, siapapun rakyat, kaya atau miskin, pintar atau bodoh, sakit atau sehat, coklat atau kuning, wanita atau lelaki, dan sebagainya memiliki hak kebebasan itu. Kebebasan berbicara tidak mengharuskan orang menggunakan data akurat atau membuat simpulan yang benar. Hak kebebasan berbicara itu melekat, tidak terpisahkan, dan tidak hilang sekalipun Anda tidak lulus SD, tidak bisa baca tulis, IQ di bawah 90, apapun keadaan negara tidak boleh mengurangi apalagi melarang untuk berbicara. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai dasar hukum mengenai kebebasan berpendapat, yaitu yang pertama, Pasal 22 ayat 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang mana menjamin bahwa setiap orang memiliki kebebasan untuk mempunyai, mengeluarkan, dan menyebarluaskan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan dan ataupun tulisan, melalui media cetak maupun elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan bangsa. Kebebasan atas hak tersebut merupakan hak asasi manusia yang melekat secara kodrati sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Hak tersebut tidak dapat diingkari. Pengingkaran terhadap hak ini berarti mengingkari martabat manusia, yang berarti harus selalu menjadi titik tolak dan tujuan dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Negara mempunyai kewajiban untuk memenuhi dan melindungi hak tersebut karena kebebasan berekspresi dan berpendapat dilindungi Konstitusi Indonesia, Pasal 28E ayat 3, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, kemudian juga dipertegas perlindungan dan jaminan tersebut di Pasal 23 ayat 2 dan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM Pasal 2 ayat 1, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan mengemukakan pendapat di muka umum, Pasal 19 DUHAM, dan Pasal 9 KIHSP. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kasus Habib Rizik, hoax dan keonaran, di mana kasus bersangkutan dengan kebebasan berpendapat ini sangat krusial di negara demokrasi. Kasus ini penting sebab mendeskripsikan batas antara gagasan sebagai hak yang harus dilindungi dengan gagasan sebagai percobaan tindak kriminal. Kasus yang menimpa Syahganda, Jumhur, Anton Permana, dan Habib Rizik Syihab termasuk dalam kategori ini. Kita bisa belajar dari Holmes tentang bagaimana melihat persoalan dengan jernih, di mana Habib Rizik Syihab terkena pasal 160 KUHP yang bunyinya, barang siapa di muka umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasar ketentuan undang-undang, diancam dengan pidana penjara paling lama 6 tahun atau pidana denda paling banyak Rp4.500.
Holmes berpendapat bahwa suatu ucapan dapat dikategorikan sebagai kejahatan bila terbukti menghadirkan bahaya yang nyata dan menyebabkan kerugian yang ada sanksi hukumnya. Menggunakan kriteria itu, Holmes menyatakan bahwa pemuda-pemudi Yahudi itu tidak memiliki niat untuk merugikan pemerintah dan leaflet mereka pun tidak merugikan siapapun. Bila cara berpikir Hakim Holmes kita terapkan dalam kasus Habib Rizik Syihab, maka kita bisa mempertanyakan dua hal. Pertama, adakah niat HRS untuk menimbulkan keonaran yang merugikan publik dalam pernyataannya, "Alhamdulillah saya sehat"? Menurut jaksa, pernyataan itu bohong karena sesungguhnya hasil tes antigen HRS positif. Tetapi, bukankah tidak semua kebohongan bermaksud merugikan orang lain? Kebohongan HRS bisa jadi bermaksud baik, yaitu agar pengikut-pengikutnya tidak cemas lalu beramai-ramai berkumpul dan menimbulkan kerumunan. Niat baik itu sejajar dengan tujuan pemerintah mengendalikan pandemi. Kemudian atas dasar apa pernyataan "saya sehat" dapat menyebabkan clear and present danger Jakarta memang sedang mengalami kenaikan kasus COVID-19 pada saat itu. Namun tidak ada satu bukti bahwa HRS telah menjadi pusat klaster penularan COVID-19 di rumahnya maupun di sekitarnya. Lain dari itu, tidak ada seorang pun melaporkan dirugikan oleh HRS. Lantas untuk apa HRS dihukum 4 tahun penjara? Baiklah, hanya itu penjelasan saya mengenai kasus Habib Rizik, hoax dan keonaran. Pendapat saya mengenai kasus ini, semoga kita semua tidak mudah terprovokasi dan mungkin saja polisi sudah mempertimbangkan ini dengan baik. Semoga kasus ini selesai dan semua pihak mendapatkan keadilan. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.